Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini gua akan menceritakan kisah tragis dari keluarga yang berada di Amerika Serikat, yaitu keluarga Menendez, terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak laki-lakinya. Keluarga ini berasal dari keluarga kaya yang ada di Amerika. Keluarga ini bisa dikatakan sangat bahagia, layaknya keluarga harmonis. Tetapi di suatu malam, anaknya melaporkan kepada pihak kepolisian jika ayah dan ibunya telah ditembak oleh orang tak dikenal. Siapa dia? Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Jose Enrique Menendez lahir pada tanggal 6 Mei 1944 di Havana, Kuba. Pada tahun 1960, Jose Menendez berusia 16 tahun. Setelah Fidel Castro berkuasa, orang tua Jose melihat bahwa kehidupan mereka di Kuba berubah selamanya karena keluarga Jose berseberangan dengan penguasa saat itu, yaitu Fidel Castro. Dan sejak dari situ, keluarga Jose pun pindah ke Amerika Serikat dan dia pun melanjutkan studinya di Universitas Illinois Selatan. Wanita ini bernama Mary Louise, lahir pada tahun 1941, anak bungsu dari 4 bersaudara. Keluarganya tinggal di Oak Lawn, pinggiran selatan kota Chicago. Mary berasal dari keluarga broken home karena ayahnya sering melakukan KDRT terhadap ibunya. Meski begitu, Mary tetap semangat hingga dia pun keterima masuk di Universitas Illinois Selatan pada tahun 1958. Mungkin karena mereka berjodoh, di universitas itulah mereka pun berkenalan. Lalu mereka menjalin pacaran hingga akhirnya mereka pun lulus bersama. Namun hubungan mereka ditentang oleh keluarga Mary, tetapi tidak menyurutkan cinta mereka berdua. Dan mereka pun memutuskan untuk kawin lari dan diam-diam menikah pada tahun 1963. Ternyata guys, keputusan mereka pun tepat. Tanpa disangka, karir Jose melesat pesat hingga berdampak pada perekonomian mereka. Dan mereka pun bisa menjadi keluarga orang kaya raya dan tinggal di daerah elit, yaitu Beverly Hills. Ditambah lagi keluarga mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Leil Menendez dan Eric Menendez. Namun ternyata Jose ini dalam mendidik anak bisa dikatakan sangat ambisius dan otoriter. Dia menginginkan anaknya sempurna dalam segala hal, sehingga sejak usia kecil mereka sudah mendapatkan pressure yang sangat keras dari Jose. Walaupun mungkin niat Jose baik, tapi pada saat itu Leil dan Eric merasa tertekan dan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Hingga akhirnya keharmonisan keluarga itu direnggut oleh kejadian yang sangat mengenaskan. Pada tanggal 20 Agustus 1989, Leil, anak tertua dari Jose Menendez dan Mary Louise, menelpon polisi. Dia mengatakan bahwa orang tuanya baru saja ditembak oleh orang tak dikenal hingga tewas. Berikut percakapannya. Yes, please. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? Hey, man, dude. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hey, let me talk to Eric.
Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Itulah guys rekaman suara ketika Lel melaporkan tentang pembunuhan kedua orang tuanya. Kalian bisa melihat sendiri betapa mencekam dan menegangkannya pada malam itu. Polisi sudah mendapatkan laporan tentang pembunuhan itu, segera datang ke rumah keluarga Menendez yang berada di Beverly Hills. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and I gotta get my brother. Kawasan Beverly Hills memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi, hingga membuat polisi bingung kok bisa sistem keamanan yang sangat tinggi bisa sampai kecolongan seperti itu. Tibanya polisi di rumah keluarga Menendez, polisi menemukan dua mayat tergeletak di ruang tengah rumah tersebut. Salah satunya adalah Jose Menendez dan Mary Louise dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jose Menendez ditembak di kepala bagian belakang dan tempurung lututnya. Dan Jose pada saat ditembak sedang duduk di atas sofanya. Yang lebih mengenaskan lagi yaitu Mary Louise. Dia ditembak di bagian muka hingga pada saat dilakukan identifikasi hampir tidak bisa dikenali wajahnya. Bahkan tubuhnya penuh dengan luka tembak. Lalu pihak kepolisian ini mencoba menggali informasi kepada kedua anaknya yang bernama Lel dan Eric. Mereka mengatakan pada saat malam pembunuhan itu mereka berdua sedang berada di luar menonton film Batman. Dan pada saat pulang ke rumah mereka melihat kedua orang tuanya telah tewas dengan penuh luka tembak. Polisi pun melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang memiliki potensi dalam melakukan pembunuhan kepada keluarga Menendez. Akan tetapi, hingga 1 bulan lamanya polisi melakukan penyelidikan belum bisa menemukan siapa pembunuhnya. Dan orang-orang yang dicurigai oleh polisi belum mendapatkan bukti yang menunjukkan jika orang tersebut melakukan pembunuhan kepada Jose Menendez dan Mary Louise dalam kasus ini. Polisi pun menduga bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh pembunuh profesional. Pada saat polisi melakukan olah TKP, tidak ada sedikit pun petunjuk atau bukti yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Sehingga pada saat itu, polisi pun sangat kesulitan untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Di tengah kebingungan ini, polisi melihat ada tingkah aneh yang ditunjukkan pada diri Lel dan Eric. Keduanya itu tidak merasakan kesedihan saat kehilangan orang tuanya. Terlebih kematian orang tuanya itu disebabkan karena dibunuh. Disitulah polisi menjadi curiga kepada Lel dan Eric. Berawal dari kecurigaan polisi ini, polisi mulai menyelidiki keuangan keluarga Menendez. Dan ternyata ditemukan pasca kematian dari orang tuanya, Lel dan Eric telah menghamburkan uang sebanyak $1 juta. Lel dan Eric telah membeli jam Rolex, mobil sport, membeli kafe dan restoran. Bahkan Eric sampai menyewa private pelatih tenis karena Eric ini memiliki bakat dalam bidang tenis. Banyaknya kejanggalan dari sikapnya Lel dan Eric, semakin besarlah rasa kecurigaan di benaknya pihak kepolisian pada saat itu. Akan tetapi, polisi tidak bisa membuktikan bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan. Disitulah polisi mencoba untuk melakukan berbagai cara untuk membuktikan jika Lel dan Eric lah yang melakukan pembunuhan. Akhirnya polisi meminta bantuan kepada sahabatnya Eric yang bernama Craig Signorelli. Polisi pun meminta bantuan kepada Craig untuk menggali informasi tentang kematian kedua orang tuanya dari Eric dan Lel. Dan Craig pun setuju. Lalu Craig bertemulah dengan Eric. Di sela-sela perbincangan mereka pada saat mengobrol, Craig pun bertanya kepada Eric tentang pembunuhan kedua orang tuanya. Namun gelagat Eric terkesan tidak tahu dan membantah jika Eric dan Lel yang telah melakukan pembunuhan kepada kedua orang tuanya. Usaha itu pun akhirnya tidak berbuah hasil.
Nyatanya guys, dibalik kematian orang tuanya membuat mental Eric semakin down. Dia pun selalu dihantui tentang kejadian itu dan membuat Eric menjadi depresi, sehingga mengharuskan dia harus berobat ke dokter psikolog yang bernama Dr. Ozil. Dan guys, ternyata pada saat berkonsultasi dengan dokter psikolog itu, Eric keceplosan jika yang melakukan pembunuhan itu adalah Eric dan Lyle, dan dia menceritakan detail ketika sedang berkonsultasi dengan dokter psikolog tersebut. Lalu Eric pun pulang ke rumahnya, dan ketika di dalam rumah dia menceritakan kepada Lyle bahwa dia tidak sengaja menceritakan kalau yang melakukan pembunuhan adalah mereka berdua. Seketika itu pun Lyle langsung panik dan langsung pergi ke tempat dokter psikolog itu, dan Lyle mengancam dokter tersebut agar tidak menceritakan tentang cerita pembunuhan itu. Karena dokter tersebut merasa ketakutan setelah diancam oleh Lyle, dia pun berjanji untuk tidak menceritakan cerita Eric kepada siapapun. Tetapi dokter tersebut menceritakan kejadian Eric kepada seorang wanita atau selingkuhannya yang bernama Judalon Smith. Setelah mendengarkan cerita dari sang dokter, wanita itu justru melaporkannya kepada pihak kepolisian. Judalon pun membawa rekaman suara Eric ketika sedang berkonsultasi dengan Dr. Ozil. Sebenarnya rekaman itu sebagai media dokter untuk menganalisa penyakit kejiwaan dari pasiennya. Dan bukti rekaman itulah yang diberikan kepada pihak kepolisian sebagai bukti pembunuhan Lyle dan Eric. Ketika pihak kepolisian sudah mendapatkan bukti rekaman tersebut, pihak kepolisian pun langsung menuju ke rumah keluarga Menendez dan menangkap Lyle pada tanggal 8 Maret 1990. Pada saat penangkapan Lyle, Eric pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Dia sedang mengikuti kompetisi tenis yang berada di Israel. Eric pun mendengar kabar jika Lyle telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan akhirnya Eric pun segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu Lyle dan Eric langsung mengakui perbuatannya dan juga mengakui bahwa mereka telah merencanakan sejak lama untuk membunuh ayah dan ibunya. Pada saat di pengadilan, mereka mengakui bahwa pada masa kecilnya hingga dewasa, mereka sering mendapatkan perlakuan kasar dari sang ayah. Bukan hanya itu, mereka pun mendapatkan pelecehan seksual dari sang ayah. Mereka sendiri sering disodomi oleh ayahnya sendiri. Dan kenapa pada saat kejadian itu, kondisi yang paling mengenaskan adalah kondisi ibunya. Karena apa? Karena mereka sangat membenci ibunya. Ibunya merupakan pecandu narkoba dan pecandu alkohol. Dan ketika mereka sedang dipukuli oleh ayahnya, ibunya bukan malah membela, namun ibunya ikut memprovokasi ayahnya agar lebih memukuli anaknya itu. Disitulah mereka sangat membenci ibunya. Pada saat kejadian penembakan itu, benar-benar Eric dan Lyle menembak wajah ibunya hingga hancur lebur. Walaupun mereka melakukan pembelaan diri dengan alasan dendam mendapatkan perlakuan tidak manusiawi sejak masa kecilnya, namun pihak pengadilan Amerika tidak bisa membenarkan hal itu. Sehingga hakim pun memutuskan dengan vonis seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Dan mereka pun dipenjara terpisah satu sama lainnya. Dari kisah ini, memang kadang sikap orang tua dalam mendidik anak sering terjadi kesalahpahaman tujuannya baik, namun penerimaan anak salah. Tetapi kalau ayahnya melakukan sodomi kepada anaknya sendiri, wajar sih kalau mereka sampai dendam kayak begitu. Karena sodomi itu bukan kategori mendidik anak. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?